Sahabat hikmah di balik kisah, memerangi narkoba menjadi pekerjaan yang tak kunjung usai. Narkoba menyusup di berbagai kalangan. Industri hiburan jadi salah satu penyumbang pemakai narkoba yang seringkali dimaklumi hingga sekarang. Contohnya beberapa waktu lalu, musisi ternama Anji ketahuan mengonsumsi ganja. Ada juga penyanyi Ridho Roma yang ditangkap polisi bersama kedua temannya. Setelah dites urin, Ridho Roma positif konsumsi amfetamin. Mayoritas pengguna narkoba berdalih kalau mengonsumsi obat-obatan terlarang ini membuat mereka bisa bekerja maksimal. Bahkan merasa bisa menjadi pelarian dari masalah yang mereka alami. Namun di sisi lain, narkoba juga digunakan untuk beberapa kasus penyakit sebagai obat. Misalnya, untuk penderita cerebral palsy. Di beberapa negara, minyak ganja digunakan sebagai bagian dari perawatan dan berhasil meredakan kejang yang biasanya dialami penderita. Hal serupa juga diterapkan untuk penderita epilepsi akut. Perawatan dengan marijuana juga terbukti membantu meredakan sakit dan berdampak positif pada proses pengobatannya. Tentu saja ini mengundang banyak kontroversi. Namun untuk para pasien bisa jadi ini satu-satunya jalan untuk mereka. Sebuah alasan klasik kita sering sekali mendengar ini Pak Ustadz ya, di mana pelarian atau pemakaian narkotika ini dijadikan pelarian atau dalih. Bilangnya kalau nggak pakai narkoba tuh rasanya jadi nggak bisa kreatif gitu loh Pak Ustadz. Iya, betul. Stres tuh kayak susah untuk dibendung. Nah makanya kuncinya nih harus pakai narkoba nih biar tetap staminanya bagus. Nah itu gimana Ustadz sebetulnya kalau misalnya Pak Ustadz melihat hal ini? Baik, dalam hal ini kita merujuk pada Al-Quran ya. Surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil sama Allah ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, di zaman Rasulullah itu yang perlu kita catat, khamr itu tidak seperti zaman sekarang. Dia dibuat dari olahan kurma dan anggur saja. Dengan sedemikian rupa, tapi memabukkan. Kan yang jadi intinya ini adalah memabukkannya, sehingga hilang konsentrasi. Kalau kata anak muda, kaki nggak napak lah, ngefly gitu kan, ngefly segala macam. Nah, apapun yang berbentuk itu ketika membuat kehilangan akal, maka itu masuk dalam kategori haram. Maka termasuk diantaranya adalah narkoba. Bagaimana dengan obat yang ada kandungan narkobanya? Ada dua pilihan contoh, saya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan itu nggak ada makanan. Wah, pokoknya kita harus melangsungkan hidup. Di situ nggak ada kambing, nggak ada sapi, makanan-makanan halal nggak ada. Nongol nih babi, cuk, gitu kan. Wah ini dia nih, tinggal dia doang, nggak ada yang lagi kan. Aduh babi lagi yang Babi muncul. lagi. Aduh kambing kemana sih nih nggak nongol, gitu kan. Kambing lagi keluar gitu kan. Nah dalam keadaan seperti itu, yang kita pilih adalah akhafud dararain. Pilihannya adalah kalau kita tidak makan daging babi, kita mati. Kan pilihannya dua dong. Pilih mati atau pilih daging babi. Seorang muslim itu tidak boleh memilih mati. Karena tadi rezeki hidup itu mahal. Mau nggak mau, udahlah bunuh, bakar. Nggak ada pilihan lain, betul nggak? Udah dicari kemana-mana, udah nggak ada. Udah dibakar, diguling-guling, ada pisang nih. Misalnya gitu di pohon ada pisang, lumayan nih ada satu tandan misalnya. Ini harus ditinggalkan. Gitu, yang ini harus dimakan pisangnya. Yang ada pisang, tanggung ini kecapin aja lah, misalnya gitu kan. Itu nggak boleh. Karena ada pisang, ada pilihan yang halal di situ. Nah ini sama. Obat itu adalah kita disuruh berobat tapi dengan cara yang halal, yang tidak menghilangkan akal tadi. Ini ada obat bisa nyembuhin, tapi ada unsur narkoba. Coba deh cari lagi. Ada nggak obat yang sejenis dengan fungsi yang sama tapi tidak ada unsur haramnya. Nah itulah kenapa kita nih kalah dengan dunia barat sih ya. Racikan-racikan obatnya itu kalau orang muslim yang bikin harusnya betul-betul diseleksi supaya tidak ada unsur haramnya. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah punya banyak herbal gitu ya. Orang sudah banyak beralih ke herbal bukan ke obat-obat medis lagi. Nah itu pilihannya. Kalau memang ternyata tidak ada pilihan lain seperti tadi kita di dalam hutan, mau tidak mau ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu kaidah usul fiknya. Ad-darurah itu keadaan darurat, tubihu membolehkan, al-mahzurat
apa-apa yang menyulitkan. Tadi kayak di hutan kan sulit. Atau orang mau berobat, udah nggak ada pilihan lain, obatnya harus satu. Ini doang yang bisa nenangin, nggak ada yang lain. Udah dicek belum? Udah. Di online, udah semua. Semua toko online udah, nggak ada, ini doang. Ah udah, itu pilihan terakhir. Pilihannya antara dia mengkonsumsi itu atau dia mati. Kita tidak boleh pilih mati, harus milih yang bisa membuat kita menyambung hidup. Karena kita tetap harus ikhtiar gitu ya. Harus ikhtiar. Oke. Luar biasa sahabat hikmah. Nah, kita pasti pernah mendengar atau bahkan mengalami sendiri berbagai peristiwa buruk dan juga peristiwa baik. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus sebijak-bijaknya adalah dengan mengambil pelajaran. Nah, karena percayalah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya dan Ustaz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.